Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami tahu pada waktu Engkau hadir, Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan sukacita mengganti duka cita kami. Amin. Dan kami percaya saat Tuhan hadir, segala beban pergumulan hidup kami, asal kami bawa dan serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat segala beban itu, Tuhan. Amin. Karena firman-Mu berkata, kami tidak akan pernah dibiarkan sendirian, ya Tuhan. Amin. Pada waktu kami mengalami banyak tantangan, pada waktu kami mengalami banyak pencobaan di dalam hidup, firman-Mu berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada waktu kami dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Sehingga kami sanggup untuk menanggungnya, ya Tuhan. Amin. Karena itu malam hari ini, di tengah-tengah acara ibadah ini, yang kami rindukan biarlah malam ini Tuhan, Engkau yang hadir menjamah setiap kami, menjamah orang tua daripada kekasih kami Alung, Tuhan, yang telah Engkau panggil, Mama, Papa, dan juga adik-adik kekasih. Biar malam ini Tuhanlah yang datang untuk menghibur dan menguatkan mereka. Amin. Demikian buat kami semua yang lain, semua rekan-rekan, sahabat, teman-teman, keluarga besar yang hadir juga malam hari ini. Apapun beban pergumulan yang kami pikul, Tuhan, sesungguhnya pada waktu Engkau hadir, Tuhan yang akan melepaskan kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan melawat dan menjamah kami, Yes, Tuhan amin. memulihkan kami, Amin. Tuhan Haleluya. menyembuhkan penyakit Yes, kami, amin. Tuhan menguatkan pada waktu kami Amin. lemah, Yes, dan itu memberi haleluya. semangat pada waktu kami berputus asa, ya Tuhan. Amin. Terima kasih, biarlah malam hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada kami, biar kami boleh memahami sesuatu kebenaran daripada firman-Mu yang akan menguatkan iman kami semua. Karena itu berbicaralah Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan berbicara, biar semua yang keluar dari dalam bibir mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan buat kami semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Baik, shalom semuanya. Saya agak terkejut dalam artian saya pikir tadi memang jumlah nggak terlalu banyak, ternyata ini banyak banget ya. Ini ibadah raya satu kali ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Mesriyadi. Puji Tuhan, saya melayani bersama-sama dengan Jamie, dan juga ini ada Pak Victor. Mana Pak Victor tadi? Itu ada Pak Victor, adalah rekan kerja, dan beberapa teman lain juga yang malam hari ini hadir adalah rekan sekerja yang bersama-sama dengan saya melayani di Gereja Bethel Indonesia di Gajah Mada lantai 12. Dan malam hari ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih buat keluarga khususnya yang memberikan kepercayaan buat saya dan istri untuk boleh hadir malam ini, baik memimpin pujian maupun sharing sedikit firman Tuhan kepada kita semua. Semuanya hanya kehormatan dari Tuhan, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sedikit agak error nih malam. Ya, bukan error kenapa ya? Karena hatinya yang lagi error. Tadi seperti istri saya sampaikan, kami lagi di dalam keadaan duka cita hari ini, saat ini ya, bukan hari tapi saat ini. Karena tadi pagi jam 9 kurang lebih Popo terkasih kami dipanggil oleh Tuhan juga, dan hari ini ada di rumah duka Grand Haven, dan keluarga sedang kumpul di sana dalam keadaan duka cita, dan itu agak sedikit mengganggu saya dalam artian jadi moodnya agak sedikit kurang nyaman. Tapi saya rasa ini tidak akan mengurangi apa yang kita lakukan pada malam hari ini, karena kebetulan hal yang kita akan bicarakan adalah hal yang sama, yaitu mengenai kehilangan orang yang kita kasihi, gitu ya. Hanya perbedaannya tadi, kalau istri saya katakan poponya dari istri sih sebenarnya, berpulangnya dalam usia sangat lanjut, 93 tahun, sedangkan kekasih kita Alung dalam usia yang sangat muda, ya tahun lalu telah dipanggil oleh Tuhan. Hanya perbedaannya ada di situ. Tetapi satu perkara saya sadar betul bahwa yang namanya situasi ada seseorang yang dipanggil Tuhan, itu tentu bukanlah situasi yang nyaman bagi semua orang, tentunya sama.
Nah, persoalannya adalah seseorang yang dipanggil ini dalam artian dia tidak akan kembali. Ini yang jadi persoalan gitu ya. Walaupun semua kita adalah orang-orang beriman dan saya percaya saudara mengerti betul sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berjanji bahwa pada akhir zaman semua orang mati akan dibangkitkan. Betul, saya setuju. Tetapi saudaraku, pada waktu peristiwa kedukaan di mana seseorang dipanggil oleh Tuhan yang menyebabkan kita kehilangan sangat amat, tentunya bukanlah hanya sekedar karena orang itu tidak ada di tengah kita. Tetapi masalahnya adalah dia tidak akan berada di tengah kita sampai seterusnya, sampai kebangkitan orang mati yang waktunya pun kita belum tahu itu kapan terjadi. Dan pada waktu keadaan yang pergi dan tidak akan kembali itu sangat mengganggu sehingga kita merasa aduh Tuhan, habislah segalanya gitu ya. Lain cerita kalau kita tahu dia pergi ke kota A atau pulang kampung begitu ya 5 hari lalu dia datang lagi ke kita, itu agak beda. Walaupun kita mungkin sedih melepaskannya, tetapi begitu dia kembali ya sukacita lagi kita gitu. Tetapi masalahnya kejadian di mana seseorang meninggal dunia dipanggil oleh Tuhan, saudaraku, ini membuat hati kita ini terluka, membuat hati kita merasa ya habislah segala sesuatu. Apalagi kalau itu seseorang yang benar dekat dengan kita, orang yang paling kita sayang, orang yang tadi sudah kita dengarkan semua kesaksian-kesaksiannya, seseorang yang sangat cinta keluarganya, yang sangat membangga-banggakan orang-orang yang dekat dengan dia. Walaupun seringkali keluarga dekat nggak berasa gitu, tadi bilang kayaknya aku nggak terlalu berasa, tetapi teman-teman yang lain tahu bahwa orang ini gitu ya, Alung khususnya, selama ini dia sangat cinta kepada keluarganya. Dan seringkali itulah yang terjadi, ada orang tertentu susah mengungkapkan apa yang dia sebenarnya pendam di hati. Tapi begitu ada sesuatu kena, baru dia keluar tuh. Itu ya. Contohnya misalnya ada seseorang menunjukkan rasa cinta, rasa sayangnya sama keluarga, sama ayah, ibu, sama adik-adik, sama kakak atau siapapun. Itu tidak bisa dia tunjukkan waktu di rumah. Mungkin seringkali berantem gitu, berantem. Ya saya punya anak 2, saudaraku, satu laki-laki yang besar, yang kedua perempuan gitu ya. Kalau kami ada di rumah itu waduh seringkali bikin rusuh gitu. Kenapa? Ya ribut gitu, karena namanya ini ada aja si kakaknya goda adeknya, si adek lo gini gitu, akhirnya papi, mami, koko, dede ganggu, kita nggak nyaman. Tetapi pada waktu kami tinggalkan mereka kayak sekarang nih, lagi ditinggal, mereka nggak ikut kami ke rumah duka, tadi nggak ikut ke sini gitu ya, tinggal di rumah berdua. Begitu diamati, nggak pernah ribut, cekcok, nggak pernah ada. Saya bingung, kenapa bisa ya? Ternyata kadang-kadang itu pada waktu ada sesuatu, ya kayak misalnya kayak saya bilang tadi ada benturan datang, itu biasa baru keluar tuh, dia bela abis-abisan keluarganya. Tapi waktu ditunjukkan di depan dia nggak lakukan. Jadi kadang keluarga, lu sayang masih sama keluarga lu apa enggak? Tapi begitu ada sesuatu serangan datang, dia baru menunjukkan bahwa dia sangat sayang kepada keluarganya. Dan tadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bersaksi, keluarga Iis semua yang sudah cerita kebaikan Alung, dan tentunya buat adik-adik semuanya tadi diingat kembali, Koko terkasih sangat sayang sama kalian semua. Walaupun mungkin selama dia hidup dia tidak berhasil atau tidak mau menunjukkan betapa sayang dan pedulinya dia. Gitu. Tetapi sesuai dengan cerita yang Anda sadari betul, ternyata Alung sangat sayang sama keluarganya. Amin, saudara. Amin. Nah, hal seperti ini, saudaraku, patut kita simpan di dalam hati. Kebaikan-kebaikan seseorang yang telah dipanggil itu harus kita simpan di dalam hati. Tetapi, saudaraku kekasih, seringkali justru ini yang menjadi minusnya. Pada waktu kita mendapatkan banyak kebaikan, pada waktu kita terlalu sayang gitu ya, mungkin dalam bahasa sehari-hari kalau terlalu sayang tuh begitu ditinggal sakitnya dalam. Betul Pak, betul. Maka orang bilang kalau cinta jangan terlalu cinta katanya. Sayang jangan terlalu sayang. Sebab kalau sampai hilang lukanya dalam, ya. Move on-nya susah gitu. Kenapa? Terlalu besar lukanya. Tetapi saudaraku, saya tidak bisa menyalahkan kalau ada orang tua seperti Cici mungkin ya, orang mamanya Alung atau papanya sayang banget sama Alung, lalu Alung dipanggil gitu, dipisahkan dari keluarga,
Dan siapa tahu sampai hari ini rasa luka itu masih ada. Saya nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena cinta orang tua itu tidak bisa diukur, saudara. Itu sangat dalam. Dan kalau ada anak yang dipanggil, apalagi dengan cara yang tidak disangka, tidak dalam beda ya. Kalau kayak ini popo saya memang udah sakit beberapa waktu terakhir, memang karena usia udah tua. Jadi begitu dia nggak ada, kami agak sedikit tenang ngadapinnya. Tapi kalau kejadiannya seperti Alung, saya tahu sakitnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena saya ngalamin. Kenapa saya bilang ngalamin? Tahun 2013, ya, papa saya dipanggil Tuhan dalam usia 64 tahun. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Orangnya sehat walafiat, walaupun usia sudah 64 menaik 65 waktu itu. Dia lagi gagah, masih punya sangat banyak energi, masih sehat, masih kuat. Karena saking sehat dan kuatnya, dia itu aktivitasnya malum. Namanya kami tinggal di Kalimantan sana gitu ya. Mereka, orang tua saya bikin renovasi rumah, papa saya yang kerjain. Karena walaupun usia tua, dia merasa dia masih sanggup gitu. Tetapi karena di tempat kami itu orang lagi musim dulu, rumahnya kan banyak dari papan ya. Kalau Kalimantan, mungkin yang tahu Kalimantan, rumahnya banyak dari papan ya, itu waktu dulu. Tapi begitu sudah mendekati tahun 2000, semua orang ganti papan pakai tembok. Nah, papa saya tuh nggak bisa kalau ngerjain tembok, memang bukan bidangnya dia. Jadi yang kayak tembok-tembok itu, lantai-lantai ubin, semen, semua itu urusan tukang lain gitu. Jadi dia tuh nggak ngerjain itu. Nah, hebatnya dia memang jago di main kayu. Ya, hebatnya tukang kayu. Waktu dulu bikin rumah pertama, dia yang kerjain sendirian, pakai kayu semua. Wah, mantep. Jadi karena dia jago di bidang kayu, dia bilang sama tukang yang semen, kalian kerjaan yang bagian tembok dan sebagainya, urusan semen saya nggak bisa. Saya bikin ini, apa namanya, kuda-kuda namanya. Kalau di Kalimantan tuh belum pakai baja ringan. Kebetulan rumah saya nggak pakai baja ringan. Jadi rangka buat atap, itu kan pakai kayu. Dia bilang saya ngerjain yang itu. Karena itu memang keahlian dia. Lalu dia kerjakan. Tetapi lewat itulah Tuhan panggil dia. Tahu nggak apa yang terjadi? Dalam keadaan sehat, habis ngobrol sama mama saya kurang lebih jam 3 sore, jam 2 jam 3 sore lah ya. Habis ngobrol karena rumah adik saya di sebelah, tetanggaan gitu. Jadi mama saya duduk situ sama adik saya lagi cari uban. Itu papa saya ngobrol-ngobrol, dia bawa palu, pak gergaji, saya lupa tuh, dia lagi asah-asah alat-alat tukangnya itu. Lalu dia bilang, udah saya mau ngerjain itu apa namanya, ada yang belum selesai di atas. Lalu dia masuk ke rumah gitu ya. Nah, ini mama saya itu ngadep, ada jendela di rumah saya dengan rumah adik saya itu ngadep depan. Jadi mama saya lagi sama adik saya lagi nyari uban gitu ya. Lihat ke kaca, dia masuk tuh, naik. Nggak, kurang lebih nggak sampai 5 menitan lah ya. Tiba-tiba ada bayangan, jatuh. Sudah. Wah, langsung tuh lari ke rumah adik saya. Lihat, wah, bapak saya udah terkapar, saudara. Jatuh dari kurang lebih tinggian 4 meter. Jatuh. Cuman persoalannya adalah rumah itu sudah dicor. Semennya udah beku, belum pakai ubin, baru semen beku, udah semen mati lah istilahnya. Jatuh, kepalanya di situ jatuh. Cuma bertahan 12 jam, Tuhan panggil. Jadi kalau ditanya berasa nggak kalau yang kagetan gitu, saya udah ngerasain. Dan mama saya dari 2013 sampai hari ini pun kalau sendirian di rumah sore-sore itu pasti nangis. Karena itu saya bilang, saya nggak bisa nyalain kalau orang tua terlalu sayang sama anak, atau suami terhadap istri, atau istri terhadap suami terlalu sayang, itu memang nggak bisa, memang harus begitu. Tetapi masalah lukanya jadi sangat dalam, sehingga untuk lupanya itu begitu lama. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin mengajarkan sesuatu ya, bagaimana saya pribadi gitu bisa melewati keadaan hilang yang seperti papa saya itu ya. Bagaimana saya bisa melewati. Nah, saudara, kalau saudara membawa kitab, boleh sebentar kita buka. Sebenarnya ini saya mau bawa cerita yang sering saya sampaikan juga sih di rumah duka gitu ya, kalau saya lagi tugas. Mungkin setiap kita yang hadir di sini pernah dengar cerita tentang Ayub ya. Pernah cerita tentang tokoh Ayub? Tahu ya ceritanya? Minimal garis besarnya lah. Ayub itu gimana sih menurut saudara? Ya, hidupnya menderita ya. Hidupnya banyak pergumulan. Hidupnya banyak masalah. Tetapi pada akhirnya, saudaraku, di tengah segala persoalan, di tengah segala pergumulan hidupnya, Ayub adalah seseorang yang justru berbalik, diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Dan ini yang saya mau bicarakan malam hari ini ya. Nah,
Kalau saudara membawa kitab, silakan membuka Ayub pasal 1, ya, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ini saya bacain kita semua. Dan mudah-mudahan ini memberkati, ya, buat teman-teman yang sedang kehilangan sesuatu, ya, khususnya buat Mama Alung gitu ya, yang saya dengar masih hatinya masih belum sampai full hilangnya gitu ya, masih rasa kehilangannya masih dalam gitu. Biarlah ayat ini bisa menguatkan malam ini, ya. Juga beberapa bulan lalu saya sering cerita, motor di rumah saya hilang, saudara, motor kesayangan istri saya. Waduh, parkir depan pintu, di luar, di pinggir jalan, tapi di depan, di luar pintu gitu, di luar garasi taruh. Waduh, santai-santai biasa, udah berbulan-bulan ditaruh, nggak ada yang ngambil. Hari itu tiba-tiba begitu mau dipakai lah, tinggal kuncinya doang, di rumah ada, motornya nggak ada, hilang, saudara. Waduh, itu baru motor kehilangannya luar biasa, apalagi manusia gitu kan, kita kehilangan luar biasa. Nah, ini ayat firman Tuhan ini bagus banget, ya. Ini Ayub pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, stop dulu sampai di sini. Jadi ceritanya begini, saudaraku, ya. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat 1, ini ceritanya adalah si Ayub ini dikatakan oleh firman Tuhan seorang yang takut akan Tuhan, hidupnya saleh, hidupnya jujur, hidupnya benar. Dia tidak bercela. Mungkin sama seperti kita hari ini, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin gereja, rajin cari Tuhan. Sama. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu teman-teman, sekalipun kita cari Tuhan, sekalipun kita cinta Tuhan, jangan pernah berpikir kita tidak akan mengalami pergumulan dalam hidup. Serohani apapun kita, yang namanya manusia, akan tetap ada pergumulan, ada persoalan, ada kehilangan dan lain sebagainya. Ada bertanya, kenapa motor Pak Pendeta bisa hilang? Ya itu, karena pendetanya masih manusia, coba. Kalau saya malaikat, saya tahu dia mau nyolong siapa. Mungkin dia juga udah bawa, gue kejar, karena gue tahu dia lari kemana. Tapi saya kan manusia, saya nggak tahu motornya lari kemana. Sampai hari ini motor yang nggak kembali itu. Itu karena namanya manusia. Jadi setiap kita sekalipun cinta Tuhan seperti Ayub, tolong direnungkan baik-baik. Jangan komplain sama Tuhan. Tuhan kan gue rajin ke gereja. Tuhan kenapa persoalannya banyak Tuhan? Saya rajin berdoa. Kenapa pergumulanku udah habis-habis Tuhan? Kenapa aku di PHK? Kenapa aku diputus pacar? Kenapa aku kehilangan anak? Kenapa aku kehilangan suami? Dan kehilangan apalah kesehatan dan sebagainya. Jangan komplain karena memang Ayub saja yang salehnya luar biasa itu mengalami yang namanya pergumulan di dalam kehidupan. Tetapi yang menarik adalah di dalam Ayub pasal 1 diceritakan sebenarnya Ayub itu mengalami banyak pergumulan karena Tuhan ingin melihat seberapa berimannya si Ayub. Seringkali saudara, pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan hanya ingin melihat apakah imanmu benar apa enggak sih? Karena kadang-kadang orang tuh kalau semuanya kelihatan enak, kelihatan sangat beriman. Semua nyaman, banyak rezeki, ya, cuannya banyak gitu ya, duitnya banyak. Wah, kayaknya cinta Tuhan. Tuhan bilang, coba sekali-kali kalau seandainya semuanya enggak ada, gimana? Masih cinta Tuhan atau tidak? Itu sebenarnya tujuannya kenapa Ayub mengalami banyak tantangan dalam hidup. Sehingga Tuhan izinkan iblis mengambil semua yang dia punya. Ayub itu di ayat 2 dikatakan paling kaya di semua orang-orang di sebelah timur. Artinya ini konglomerat besar nih. Walaupun hartanya ya unta, domba, kambing, lembu, sapi dan segala itu hartanya kayak gitu. Tapi itu nilainya luar biasa. Paling kaya. Udah takut Tuhan, kaya pula. Tuhan bilang yang itu boleh diambil asal jangan diamah tubuhnya. Walaupun di pasal berikutnya bukan cuma hartanya yang diambil, tubuhnya juga ikut dihancurin karena borok dan sebagainya.
Tetapi di pasal yang pertama ini, saudaraku, pada waktu iblis dikasih izin sama Tuhan, boleh kamu ambil semua yang dia punya asal jangan ganggu tubuhnya. Iblis ambil kesempatan, sehingga yang terjadi adalah kalau saudara baca dalam satu hari yang sama. Ingat, satu hari yang sama. Si Ayub bangkrut nol. Habis, semuanya habis. Dirampok, dijarah, ternaknya semua, pegawai-pegawai yang jaga dibunuh. Habis. Sehingga ada satu orang lolos, lari, lapor sama Ayub. Ayub, Tuhan, arti ini lembu sapi diambil orang. Baru selesai ngomong, datang lagi orang lain. Domba kambingnya habis, Tuhan. Aku sendiri yang lolos, penjaga yang lain udah dibunuh semua. Saya kabur ke sini laporan. Baru ngomong berhenti, datang lagi orang lain. Unta yang sekian banyak habis dijarah orang. Mungkin Ayub masih tenang. Menurut saya ya. Harta mah bisa dicari. Setuju ya? Kadang-kadang kita kalau masih harta masih bisa dicari gitu kan. Udahlah biarin, boleh hilang udah. Misalnya karena Ayub kan cinta Tuhan. Percayalah Tuhan itu pasti memberkati lagi. Gitu kan? Mungkin masih kurang terlalu tegang. Tetapi begitu menyangkut ayat 18, saudara, saya yakin kalau saya ngalamin, baru dengar langsung jatuh pingsan pasti kalau saya. Bayangkan, ini persoalan bukan lagi harta yang hilang, tapi ini nyawa anak. Berapa jumlahnya? 10. Satu aja kita bisa nggak habis-habis penderitaannya, apalagi 10. Coba saudara renungin deh, bagaimana rasa yang dialami seorang Ayub waktu itu semua terjadi. Bisa gila ya, kalau kita bisa gila. Anak persoalannya. Sekali lagi, harta bisa dicari, duit bisa dicari, emas perak bisa dicari. Tapi kalau sudah urusan anak, itu persoalan berat. Apalagi hilangnya sama sekali tidak terduga karena kecelakaan juga. Ya, anak Ayub kena kecelakaan 10 orang loh, ketimpa rumah. Rubuh rumahnya kan, mati semua 10. Coba kita renungkan hari ini, kira-kira luka yang dirasa si Ayub itu seperti apa? Saya rasa tidak terceritakan karena terlalu dalam. Tetapi yang menarik, saudaraku, pada waktu hal itu terjadi dalam hidup Ayub, apa yang dia lakukan? Dan ini yang menurut saya penting bagi kita. Kita perlu belajar hal ini. Karena kalau kita bisa mempelajari seperti Ayub, maka hati kita akan terbebas. Hati kita akan disembuhkan oleh Tuhan dengan sangat cepat pada waktu kita mengalami kehilangan sesuatu, apapun itu bentuknya, ya. Kehilangan mama alu, papa alu, kehilangan anak, mungkin yang lain kehilangan kesehatan, mungkin yang lain kehilangan kekasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan dan sebagainya. Kalau kita memahami apa yang terjadi dengan Ayub, saudara, kita akan mengalami kesembuhan dengan sangat-sangat cepat. Apa yang terjadi dengan Ayub pada waktu dia mengalami dan mendengar berita yang datang? Dikatakan di sana ayat yang ke-20, maka dikatakan berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan apa yang diresponkan oleh seorang Ayub pada waktu hal itu terjadi, waktu kehilangan semuanya, termasuk anak-anaknya 10 orang mati dalam sekejap. Apa yang dia lakukan? Pada waktu seseorang itu mencukur rambut, pada zaman itu, kalau beda sama saya memang udah rontok sendiri, nggak perlu cukur pun juga habis gitu ya. Tapi kalau zaman itu, saudaraku, orang tuh mengoyak jubah, mencukur kepalanya, sujud nyembah, itu tanda dia berkabung teramat sangat. Tetapi berkabungnya berbeda dengan yang biasa. Karena kalau bicara sujud menyembah, artinya duka citanya dalam, tapi tetap punya hati, tetap punya roh yang benar. Karena bicara sujud menyembah, berbeda dengan tegak kacak pinggang. Nah, itu beda. Setuju apa setuju? Setuju ya? Sujud nyembah dengan berkata, apa Tuhan? Kan saya orang taat nih, orang jujur, orang benar. Kenapa kejadian kayak gini Tuhan? Dan itu banyak terjadi hari ini di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Begitu kena, ngapain ke gereja?
Untuk apa ikut ibadah? Buat apa saya rajin cari Tuhan? Toh begini, toh begini, toh begini, jelek semua. Tapi lihat Ayub, kita belajar sesuatu. Pada waktu kejadian buruk menimpa, dia memang rasa dukanya dalam. Sedihnya pasti, itu gak bisa dibohongin pasti. Tetapi lihat responnya. Dia tetap merendahkan hatinya dan datang kepada Tuhan. Lalu dia menyembah kepada Tuhan. Artinya apa saudaraku? Dia sadar betul siapa dirinya. Artinya dia mengizinkan apapun terjadi itu, biarlah terjadi dalam hidup. Karena dia sangat percaya saudaraku, bahwa apa yang terjadi itu pasti baik di dalam rencana Tuhan. Dan pasti Tuhan punya sesuatu yang lebih indah. Ini iman saudaraku. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh kita hari ini pada waktu kita mengalami kehilangan sesuatu. Kita butuh iman, butuh percaya. Sama seperti Ayub mempercayai apa yang Tuhan lakukan itu pasti baik. Ini yang paling sulit pada waktu kita lagi susah. Kalau di dalam Yohanes pasal 11 saudara cerita tentang Lazarus dibangkitkan, saudara mungkin pernah dengar ceritanya. Ya, Lazarusnya mati sampai 4 hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesusnya telat datang. Bukan telat, sebenarnya sengaja berlambat-lambat, nggak cepet datang. Jadi katanya kalau sampai dia waktu datangnya cepet, nggak mungkin mati si Lazarus. Tapi karena dia menunda, Lazarusnya mati. Sehingga pada waktu itu, waktu kabar disampaikan, si Lazarus itu kan temannya Tuhan Yesus tuh. Maria, Marta sama Lazarus ada kakak tuh temannya Tuhan Yesus tuh. Dan pada waktu berita disampaikan Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja nggak cepat-cepat kunjungan. Lalu setelah udah mati ini baru Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo kita pergi ke rumah Lazarus yuk. Gitu kan? Murid-murid bilang begini, Tuhan, kemarin kan Tuhan mau dirajam di sana. Masih mau pergi juga ke situ. Tuhan bilang apa-apa, selama hari masih siang kesempatan kita pergi. Lalu Tuhan jelasin gini. Lalu ada yang berkata gini, ayo kita pergi sama-sama Tuhan Yesus. Untuk apa? Biar kita mati bareng-bareng sama dia. Sebenarnya mereka tuh nggak percaya sebenarnya Tuhan ngomong apa, mereka tuh nggak mau. Tapi karena diajak, ya udah ayo dah, daripada enggak kita mati rame-rame juga nggak apa-apa lah, gitu kan. Jadi sebenarnya kesel sih diajak ke sana, karena mereka tahu kalau datang ke situ bisa ditimbukin batu. Tapi Tuhan bilang begini, kita ke sana tuh mau bangunin si Lazarus, ini lagi tidur. Kalau tidur mah sembuh dong, kata murid-muridnya. Nggak usah ke sana, dia tidur mah gampang, itu udahlah, berarti aman. Tapi akhirnya Tuhan Yesus bilang, enggak, gini maksud saya begini, tidur dalam artian Lazarusnya mati. Oh, mati. Gitu kan? Lalu ngapain ke sana kalau udah mati? Tuhan cuma bilang begini, ayo kita pergi ke sana supaya kamu belajar percaya. Waduh, saudaraku, ujiannya mantep banget. Ya, supaya murid belajar percaya, belajar beriman, Tuhan izinkan Lazarus mati dulu. Mungkin hari ini terjadi pada kita. Tuhan izinkan ada seseorang yang hilang, untuk keluarga juga sama. Supaya mungkin salah satu Tuhan ingin mengajar supaya kita lebih beriman, lebih percaya bahwa sebenarnya Tuhan tuh punya rencana tuh gak pernah jahat. Pasti rencananya baik. Lalu akhirnya mereka pergi di dalam Yohanes pasal 11 itu kan akhirnya ketemu Marta tuh. Ya kan di jalan belum nyampe ke rumah, si Marta sudah datang tuh ketemu Tuhan Yesus di tengah jalan. Lalu begitu datang, nah ini yang kebalikan dari si Ayub nih. Si Marta bilang begini, dia kacak pinggang. Kenapa saya tahu dia kacak pinggang, kesel sama Tuhan? Karena di dalam ayat yang berikutnya si Maria juga datang, tapi beda. Maria sujud nyembah. Marta nggak dibilangin sujud nyembah. Nah, saya beranggapan karena omongannya juga kasar, siapa berkata gini, siapa tahu Maria mungkin begini juga sama Tuhan Yesus. Lu nih ngomong teman macam apa lu? Temen lu sakit udah dibilangin, lu nggak datang. Udah mati lu baru datang. Lu teman model apa lu? Saya percaya Marta tuh komplainnya kayak gitu tuh sama Tuhan. Lu teman model apa? Tuhan model apa? Datang telat. Sebab kalau lu datang cepat, saudaraku pasti nggak mati. Dia komplain. Dan itu pada umum terjadi pada orang yang kehilangan. Komplain sama Tuhan, is okay, nggak apa-apa. Wajar. Tetapi kalau berlarut-larut jadi nggak wajar. Dan karena komplainnya sampai sedemikiannya, Tuhan cuma bilang sama Marta,
saudaramu akan bangkit. Dia jawabnya apa? Iya Tuhan, aku tahu bahwa nanti akan bangkit pada akhir zaman. Wih, tahu doang. Tuhan kepengen jangan cuma tahu, tapi lu percaya. Banyakan kita kan cuma tahu doang Tuhan baik. Percaya nggak sih Tuhan baik? Enggak sih, cuma tahu doang, katanya dia sih begitu. Oh, yang udah meninggal itu bahagia. Oh ya katanya, tapi saya mau tahu doang. Katanya, saya nggak percaya. Nah ini repot, seringkali kita kurang percaya. Dan inilah letak ujian iman yang benar terjadi dalam hidup kita. Apakah kita menang ataukah kita kalah? Tapi lihat kepada Ayub pada waktu dia diajar Tuhan lewat kehilangan. Dia berkata, aku mau tetap percaya, aku mau sujud menyembah. Maka disitulah dia mengalami kemenangan sebenarnya di dalam hidupnya. Dan selain imannya teruji karena dia akhirnya tetap cari Tuhan di tengah kedukaannya, maka dikatakan di ayat yang berikutnya, ayat 21, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara lihat kata-kata ini, saudara. Aku lahir gak bawa apa-apa, telanjang, kembali pun telanjang, Tuhan kasih, Tuhan yang beri, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Yang pertama lihat pengucapan syukurnya. Ayub adalah orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang kedua, dia menyadari betul bahwa dia tidak punya hak apa-apa atas kehidupan sekalipun. Terhadap harta benda dan sebagainya, dia gak punya sesuatu yang harus dipertahankan. Tuhan ambil, Tuhan beri, Tuhan ambil. Dia berkata terpuji nama Tuhan. Dan lihat dikatakan firman Tuhan, di dalam muanya itu, Ayub itu tidak berdosa dengan ucapannya. Artinya dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak komplain sama Tuhan. Dan kalau menurut cerita yang lain, dia nggak ngomong apa-apa lagi tuh tentang kehilangan anaknya, dia udah diem tuh. Tapi perhatikan baik, pada akhirnya Tuhan mampu ganti muanya. Hartanya bertambah 2 kali lipat, anaknya lahir lagi 10 lagi. Ya saya nggak tahu Mama Alung yang belum tentu dapat anak lagi gitu, enggak, maksudnya bukan seperti itu, bisa jadi beda ya ininya. Tapi dalam kisah Ayub sih keadaannya dipulihkan. Intinya Tuhan pasti mampu memperbaiki keadaan yang ada, asal dekat dengan Tuhan. Karena kunci rahasianya orang tuh beriman mantap kalau dia dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya bagaimana imannya mantap kan gitu. Jadi makin dekat sama Tuhan. Seperti Ayub, lihat dia tiap hari datang mempersembahkan korban sama Tuhan. Artinya dia punya hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu semua pencobaan datang, dia menang pada akhirnya. Harta benda dibuat berkali-kali lipat, sehingga jadi lebih kaya lagi. Anak dikasih lagi 10, tetapi di 10 yang meninggal, Tuhan tidak bicara dari anak-anak Ayub yang paling cantik. Justru di bagian terakhir, begitu lahir 10 lagi, punya anak 3 perempuan lagi, sama jumlah seperti yang pertama. Yang pertama 10 tuh 7 laki 3 perempuan. Nah, mati semua kan, diganti lagi 10, 7 laki 3 perempuan. Tetapi di situ dikatakan dari semua anak-anak perempuan lain, anak-anak Ayub itu yang paling cantik dan tidak ada yang mengalahkan pada masa itu. Ya, dan salah satu nama anaknya adalah nama anak saya, namanya Kesia. Ya, itu paling cantik. Artinya apa dari cerita ini? Apapun pergumulan kita, asal kita dekat dengan Tuhan, punya iman yang baik, respon kita baik, percayalah bahwa Tuhan pada akhirnya akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya bagi kita semua, termasuk buat keluarga yang kekasih. Percaya Tuhan punya rencana yang baik buat Bapak Ibu, buat semua keluarga. Tuhan gak akan pernah berbuat jahat, karena firman Tuhan berkata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jahat, sebab Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan penuh harapan. Amin. Apapun terjadi, sekali lagi Tuhan selalu punya rencana baik buat keluarga baik. Dan saya percaya sekali saya katakan, buat Alung pun yang hari ini sudah tidak ada bersama dengan kita, kejadian yang terjadi tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Dan terlebih lagi kita semua percaya hari ini sesuai dengan janji firman Tuhan, Alung sudah berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena itu firman Tuhan, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu yang ngomong. Ayat itu firman 1 Tesalonika pasal 4. Orang yang meninggal di dalam Kristus
dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Amin. Hari ini dia berbahagia. Wahyu 14:13, orang itu boleh istirahat katanya dari segala jelah dunia. Hari ini dia bahagia, dan yang pasti dia tinggalnya di sorga. Di sorga mengaku kekurangan apa-apa, nggak ada penyakit dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita biar bisa lebih lepas, ya keluarga juga lebih ikhlas dan mempercayai. Kenapa? Kalau kita nggak seperti Ayub, kita jadi berdosa malah masalah. Kenapa? Artinya kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Gitu. Kalau kita ngomel terus, malah duka citanya berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Tuhan bilang lu nggak percaya bahwa gua baik. Nah ini yang bahaya, gitu kan. Nah supaya jangan sampai berdosa, ya kita bilang Tuhan, aku percaya bahwa rencanamu baik buat hidup saya. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk kita tundukkan kepala.